Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan garis lurus yang percepatannya tetap. Rumus percepatan adalah A itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T, atau VT dikurang V0 dibagi dengan T dikurang T0. Di sini VT-nya itu adalah kecepatan akhir, T-nya waktu akhir, V0 kecepatan awal, T0 waktu awal. Jadi saat T0 sama dengan 0, A-nya itu sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T dikurang 0. Berarti A-nya sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. Kita pindahin ke sini. A dikali T sama dengan VT dikurangi V0, atau VT-nya sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan dengan T. Ini rumus yang lainnya. Jika diketahui kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kecepatan rata-rata benda sama dengan separuh dari jumlah kecepatan awal dan kecepatan akhir. Ya, kecepatan rata-rata ini VT-nya ditambah dengan V0 dibagi dengan 2. Sementara VT itu yang ini, kita masukin. Kecepatan rata-ratanya V0 ditambah AT, ini kemudian ditambah dengan V0 dibagi 2. Berarti ini sama dengan V0 tambah V0 kan 2V0 ditambah AT dibagi 2. Atau sama dengan, ini kita coret ya. Jadi V0 ditambah setengah AT. Ini adalah kecepatan rata-rata. Apabila S merupakan perpindahan yang ditempuh benda dalam interval waktu T, maka persamaannya menjadi, kecepatan rata-ratanya itu menjadi V sama dengan S bagi T, V dikalikan T sama dengan S sama dengan V dikalikan dengan T, kecepatan rata-rata ya, dikalikan dengan T, sama dengan kecepatan rata-ratanya kan ini, kita masukin ya, V0 ditambah setengah AT, ini dikalikan dengan T, ini sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini adalah rumus untuk mencari perpindahan. Lalu kita juga bisa mencari percepatan akhir benda tanpa memperhitungkan selang waktunya. VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini rumusnya. Ini untuk tadi ya, mencari VT tanpa memperhitungkan waktu. Kemudian rumus untuk GLBB yang diperlambat. Rumus-rumusnya sebetulnya sama, cuma beda tanda plusnya jadi tanda minus gitu. Jadi VT sama dengan V0 dikurangin AT, S-nya sama dengan V0T min setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangin 2AS. Contoh, si Tompul mengendarai sepeda motor balap dengan percepatan 4 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan si Tompul setelah bergerak selama 10 second jika kecepatan awalnya 0. Diketahui A-nya 4 meter per second kuadrat, waktunya 10 second, V0-nya 0 ya. Ditanya kecepatannya, kecepatan akhir saat
T-nya 10. VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita masukin angkanya, dapatnya 40 meter per second. Contoh yang lain, dari kecepatan 15 meter per second, Aseng mempercepat kecepatan mobilnya dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Tentukan waktu yang diperlukan Aseng untuk menempuh jarak 54 meter. Diketahui A-nya 2, S-nya 54, V0-nya 15, ditanya T. Jawab. Kita pakai rumus yang S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. S-nya 54, V0-nya 15 kali T-nya mau kita cari ya, ditambah setengah, A-nya 2, T-nya yang mau kita cari. 54 ini sudah dicoret, T kuadrat ditambah 15T. Kita pindahin 54-nya, T kuadrat ditambah 15T dikurangin 54. T kuadrat tambah 15T dikurangin 54 sama dengan 0. Kita faktorkan ya, ini T, 18, 3, ini plus, ini min. Ini T sama dengan min 18, yang ini T sama dengan 3. Jadi T-nya 3 second. Sekarang kita lihat grafiknya ya. Ini grafik VT, ini adalah V-nya. Ini adalah waktunya T-nya. Yang diarsir ini adalah luas trapesium. Luas trapesiumnya itu adalah S atau jarak. S itu sama dengan luas trapesium OABD. Itu sama dengan setengah. Nah, kalau trapesium kan bentuknya begini ya. Ini AB dikali T. Setengah V0. Jadi ini V0 ini adalah garis sejajar yang A itu. Kemudian yang B-nya itu adalah yang ini. VT-nya dikalikan dengan ini adalah T-nya. Gitu, setengah V0 ditambah V0 plus AT dikalikan dengan T. Sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Berikutnya adalah grafik ST. S-nya itu yang ke atas ini adalah S-nya. Ini adalah T-nya waktunya. Garis ini nih, garis ini tuh adalah ini persamaan V0T ditambah setengah T kuadrat. Ini saya tulis ulang ya, takutnya nggak kelihatan. Selanjutnya adalah gerak parabola. Ini bentuknya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini titik A. Dengan kecepatan V0 dan sudut elevasi alfa. Jadi dari titik ini dilemparkan ke atas. Jadi dia punya V0, sudutnya alfa. Nah ini pada arah sumbu X. Ini kita proyeksikan ya. Di sumbu X-nya ini dia ada komponen kecepatan V0x. Pada sumbu Y-nya kita proyeksikan dia ada komponen kecepatan V0y.
Pada arah sumbu X, benda bergerak dengan kecepatan konstan atau percepatannya 0. Sehingga komponen kecepatan Vx sama pada setiap titik kelintasannya. Jadi di setiap titik kelintasan ini kecepatan X-nya itu sama, yakni V0x. Pada sumbu Y, benda mengalami percepatan gravitasi G. Di titik A, vektor kecepatan awal pada sumbu X adalah V0x ya. Itu sama dengan V0 cos alfa. Sementara V0y-nya adalah V0 sin alfa. Kemudian di titik B, di sini misalnya, arah kecepatannya seperti ini. Kemudian Vx-nya yang ini, Y-nya ini. Sini ada alfa. Di titik B, pada sumbu X-nya, Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alfa. Jadi pada sumbu X, komponen kecepatan Vx mempunyai besar yang sama di semua titik, sama dengan nilai awalnya. Jadi Vx-nya sama dengan V0 cos alfa. Lalu pada sumbu Y, Vy-nya itu sama dengan, pada sumbu Y, benda mengalami percepatan gravitasi. Jadi Vy-nya sama dengan V0y dikurangi dengan gravitasinya, dikalikan dengan T. V0 sin alfa dikurangi dengan G dikalikan dengan T. Ini rumusnya ya. Nah, di sini besarnya kecepatan itu adalah V itu akar kuadrat dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Lalu posisi bendanya, posisi benda setiap saat. Posisi benda setiap saatnya itu adalah pada arah sumbu X. X itu sama dengan V0x dikali dengan T, sama dengan V0 cos alfa dikali T. Sementara yang di Y-nya itu adalah V0y dikalikan dengan T dikurangi setengah G T kuadrat. Jadi sebetulnya sama seperti rumus GLBB ya. Hanya A-nya itu kita ganti dengan G, kecepatan gravitasi. Ini sama dengan V0 dikali sin alfa dikalikan dengan T dikurangin setengah G T kuadrat. Nah, sekarang di titik tertingginya. Titik tertingginya itu yang ini, di titik C ya. Ini ada ketinggiannya H. Di titik ini V-nya itu sama dengan 0, kemudian V-nya itu sama dengan V0x. Di titik tertinggi H-nya itu sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G, atau sama dengan V0 sin alfa dikuadratkan dibagi dengan 2G. Ini adalah tinggi maksimum. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimumnya adalah
T sama dengan V0 dikalikan sin alfa dibagi dengan G. Ini T-nya ya. Waktu untuk mencapai tinggi maks. Selanjutnya adalah jangkauan benda atau range-nya ya, jarak jangkauan benda. TR-nya itu atau waktunya itu sama dengan 2V0 sin alfa dibagi dengan G. TR adalah waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah. R-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G. Ini adalah jarak jangkauannya ya. R max jika sin 2 alfanya juga max. Jadi sin 2 alfa max itu kan kalau dia 1 ya. Berarti 2 alfanya adalah 90 derajat. Atau alfanya berarti 45 derajat ya. Jadi dia akan maksimum jika alfanya 45 derajat. Contoh, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 40 meter per second dan sudut elevasinya 30 derajat. Tentukan tinggi maksimum dan jarak jangkauan peluru. Diketahui V0 sama dengan 40, alfanya 30, ditanya H-nya. Kemudian jarak jangkauannya ya. Jawab. H-nya itu sama dengan V0 sin alfa dikuadratin dibagi 2G sama dengan 40 sin 30 dikuadratin dikali 2 kali 10. Hasilnya 20 meter. Kemudian B-nya R sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa dibagi G sama dengan 40 kuadrat sin 2 dikali 30 dibagi 10. Hasilnya 80 akar 3. Contoh, sebuah benda dijatuhkan dari pesawat terbang yang bergerak horizontal dengan kelajuan 360 km per jam pada ketinggian 500 meter. Tentukan jarak horizontal jatuhnya benda tersebut. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti ini. Jadi bendanya dijatuhin dari pesawat di titik ini. Tinggiannya 500 meter. Yang ditanya jaraknya. Jadi kalau benda dijatuhin dari pesawat, dia bentuknya akan melengkung. Diketahui V0-nya 360. Kita jadikan meter per second ya. 100 meter per second, Y-nya 500. Alfanya 0, horizontal. Ditanya R-nya berapa? Y itu sama dengan tingginya kan? Ya sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurangin setengah GT kuadrat. Kita masukin alfanya 0 derajat. Y-nya sama dengan minus setengah GT kuadrat. Min 500 sama dengan min setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Min setengah kali 10 kan 5 ya. Kita pindahin ke sebelah sini. Min 500 dibagi dengan min 5 sama dengan T kuadrat. Berarti 100 sama dengan T kuadrat. Jadi 10 sama dengan T. Jadi T-nya adalah 10 second. Lalu R-nya adalah sama dengan V0 cos alfa dikali dengan T sama dengan 100 dikali dengan cos 0 dikali 10
sama dengan 1000 meter. Oke.